Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan 29, kisah tentang Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus memberikan pengajaran tentang dua dasar, ya, di atas pasir atau di atas batu. Ya, kita akan bersama-sama menggali bagian firman Tuhan dan menemukan ide penyampaian cerita di tiap kelas. Mengawalinya, yuk kita berdoa dulu ya. Kami sungguh bersyukur karena ada kesempatan untuk kami melayani dan kami mau mempersiapkan pelayanan ini. Tuhan berkatilah agar penyertaan Roh Kudus menolong kami menangkap pesan firman Tuhan dan mampu menyampaikan kepada adik-adik dengan ide yang menyatu. Kami siap, tolong kami Tuhan, dalam Yesus, amin. Kita akan membahas bagian firman Tuhan, Matius pasal yang 7, ayat 24 sampai 29. Kita akan mendengarkan bersama-sama pemaparan dari Kakak Pendeta Santi. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab. Kita membaca Matius 7 ayat 24 sampai 29. Matius 7 ayat 24 sampai 29. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir. Dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, kakak-kakak, tema pada episode kali ini, persiapan kita adalah belajar dari kisah dua macam dasar Tuhan mengajar. Pasal 7 ayat 24 sampai 29 adalah bagian dari khotbah di bukit, bagian dari pengajaran Yesus. Ada dua macam dasar. Apa maksudnya? Ketika kakak-kakak dan saya di sini membaca Alkitab, atau tadi baru saja saya membacakan isi ayat 24 sampai 29, kakak-kakak mendengar kalimat yang saya baca. Ada yang mendengar penuh perhatian, ada mungkin yang mendengar karena sambil melakukan pekerjaan dan sebagainya. Nah, mendengar kalimat yang tadi saya bacakan, sekedar mendengar ya, berlalu begitu saja dengan mendengarkan deretan kalimat yang berisi firman Tuhan yang tadi saya baca dan yang tertulis dalam Alkitab, ini dua hal yang berbeda. Kata mendengar ya seperti apa ya? Seperti ada suara aja, suara dibawa oleh udara, oke, ada suara udah itu aja gitu ya. Tapi nggak membawa makna apapun. Kedua, mendengarkan. Ya, mendengarkan berarti memberi waktu, perhatian, menyimak ya, menyimak apa yang kita dengarkan. Ya. Mendengarkan berarti kita memberi waktu, perhatian kita, atensi kita, sungguh-sungguh menyimak, memperhatikan yang kita dengarkan. Namun ada hal lain lagi, setelah kita sungguh-sungguh mendengarkan, memberi perhatian, mengarahkan pikiran hati kita untuk mendengarkan yang tadi kita baca bersama, yang kedua adalah melakukan. Jadi setelah kita memberikan hati kita untuk sungguh mendengarkan, itu bisa dibilang udah 50%, 60%, 70%. Ya, kita mempersiapkan perhatian kita akan firman Tuhan itu dengan melakukannya. Ada aksi, karena tadi kan kita sudah sungguh-sungguh mendengarkannya, menyimaknya. Kita memberi perhatian terhadap apa yang tadi kita dengar dan baca.
lalu kita melakukan firman Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 29 merupakan penutup dari khotbah di bukit. Ya, sebelumnya ada beberapa hal yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, Tuhan Yesus lalu kemudian menutupnya dengan yang tadi kamu dengar, ya, bahkan juga kamu dengarkan, nggak cukup hanya sampai di situ. Melainkan seluruh pengajaran Yesus yang tadi sudah Yesus sampaikan dan yang umat dengarkan itu dilakukan. Artinya menjadi bagian dalam hidup mereka. Kenapa? Karena hidup mereka, hidup kita menganggap bahwa yang tadi kita dengarkan itu sungguh-sungguh kita anggap penting gitu ya. Kita anggap penting, kita anggap bermakna. Diibaratkan seperti ketika kita mau membangun rumah, maka kita jangan dulu buru-buru bangun, wah dapurnya ini segala macam gitu ya, kece, cantik. Tetapi kita lupa pada fondasi. Fondasi apa yang paling utama sebelum rumah itu kita bangun ke atas. Sebelum kita mikirin ornamen-ornamennya, kita mesti perhatikan betul fondasi rumah yang akan kita bangun. Bisa jadi ada latar belakang ayahnya Yesus ini Yusuf, tukang kayu, ya. Ya, kurang lebihnya Yesus juga mengetahui ya teknik-teknik menggunakan kayu-kayu mana yang penting begitu ya untuk membangun sesuatu, pun juga termasuk membangun rumah. Karena membangun rumah juga bukan perkara yang mudah. Pada konteks itu di Palestina musim kemarau bisa sangat panas, lapisan atas tanahnya itu menjadi kering, keras. Seolah tanah itu udah cukup baik gitu ya untuk berdiri di atas rumah. Namun ternyata orang yang berpengalaman dalam mendirikan rumah akan meneliti kembali ini cuma lapisan atasnya doang atau lapisan bawahnya juga kuat gitu. Jangan-jangan lapisan atasnya aja nih yang kelihatan kuat, tapi lapisan bawahnya itu cuma pasir ya. Cuma pasir yang ketika nanti turun hujan datanglah banjir dan angin bertiup melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Ya, orang yang mendengar sekilas lalu begitu ya firman Tuhan, dia pasti tidak akan berdiri makin hari terbangun imannya kuat dengan fondasi yang kuat. Ketika menghadapi berbagai tantangan, pun juga godaan yang memikat, dia akan mudah hanyut begitu ya, mudah hanyut. Kenapa? Karena tidak berdiri di fondasi yang kuat. Sebaliknya dengan orang yang memberi hati, mengarahkan hatinya, mendengarkan firman Tuhan, maka dia akan menjadikan firman Tuhan itu bagian dari hidupnya yang memungkinkan dia bisa berdiri di atas fondasi iman yang kuat, fondasi iman yang kokoh. Nah, selesai mendengar khotbah itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, ada kuasa, ada daya yang besar dalam pengajarannya, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, kakak-kakak, dari sini kita akan melihat tujuan di setiap kelas, yaitu Batita Balita, anak mengenal perumpamaan 2 macam dasar. Anak mampu menceritakan ulang perumpamaan 2 macam dasar. Lalu kemudian anak tahu bahwa Tuhan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan dan anak mau mendengar pengajaran Tuhan dan melakukannya. Kakak-kakak nanti bisa eksplor ya sejauh mana pengandaian membangun rumah, fondasi juga mereka bisa kenali agar itu bisa membantu mereka juga membayangkan bahwa fondasi iman mereka akan terbangun kokoh jika berdiri di atas fondasi yang kokoh, dan juga bisa dengan pengandaian-pengandaian lainnya yang menolong membantu mereka untuk bisa memahami, menghayati betapa pentingnya
mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan bagi hidup mereka. Demikian Kak Pendeta Hendra. Makasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan. Kali ini saatnya kita akan menemukan ide penyampaian di tiap kelas. Nah, kita akan membahasnya, tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus mengajar, kisah tentang dua macam dasar. Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan 29. Kita sudah membahas bagian firman Tuhan, kita akan sekarang membahas ide penyampaian di tiap kelas. Kita mengawali dari kelas Batita Balita. Ada Kak Elisa Bernike yang akan menolong kita untuk menemukan ide apa nih yang bisa kita gunakan. Kak Elisa Bernike, silakan. Shalom kakak-kakak, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Elisa Bernike Sunarko dalam persiapan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Nah kakak-kakak, hari ini kita mendapat tema belajar dari kisah dua macam dasar Tuhan mengajar dengan dasar firman Tuhan dari Matius 7 ayat 24 sampai 29. Ada dua tujuan yang ditetapkan bagi kita. Tujuan yang pertama adalah anak mengenal perumpamaan dua macam dasar. Lalu tujuan yang kedua, anak mampu menceritakan ulang cerita tentang perumpamaan dua macam dasar. Dan dari dua tujuan ini menurut saya ada satu elemen penting yang penting sekali untuk tetap kita ajarkan kepada anak-anak, yaitu anak mengerti makna dari perumpamaan tentang dua macam dasar. Jadi bukan hanya anak mampu menceritakan ulang, tapi anak-anak paham perumpamaan tentang dua macam dasar berbicara tentang apa. Nah kalau kita lihat teksnya, maka sebetulnya perumpamaan tentang dua macam dasar bicara tentang sikap hidup orang beriman. Orang yang mau mendengar dan mentaati Tuhan adalah orang yang memilih meletakkan imannya pada dasar yang kuat. Sementara orang yang mau mendengar tapi tidak mau mentaati adalah orang yang memilih meletakkan imannya pada dasar yang lemah. Atau dalam perumpamaan kita, batu dan pasir. Nah, karena itu kita perlu tekankan bagian ini juga kepada anak-anak, bahwa dua macam dasar bicara tentang dasar iman kita, rasa percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita memilih untuk percaya, taat, nurut sama Tuhan, maka kita meletakkan dasar iman kita pada dasar yang kuat, yaitu batu. Ketika persoalan datang, masalah datang, kita tidak akan kehilangan iman. Sebaliknya, ketika kita hanya mendengar tapi tidak mau taat, percaya, nurut sama Tuhan, maka kita meletakkan dasar iman kita pada dasar yang lemah. Dan dengannya, ketika persoalan datang, iman kita goyah dan kita akan kehilangan arah. Nah, untuk itu saya akan mengusulkan metode di mana ada beberapa hal yang tentunya perlu untuk kakak persiapkan di tempat masing-masing. Metode kali ini saya mengajak kita untuk melibatkan anak-anak. Mereka akan banyak bermain, mereka bisa melatih sensori motorik mereka melihat dari pengalaman lewat aktivitas di awal. Jadi di awal kita akan bersama-sama mengajak anak-anak untuk meletakkan dasar. Maka kita butuh nampan atau kotak box. Sediakan 2 atau mungkin lebih kalau kelas kita cukup besar, cukup banyak anak-anaknya. Lalu nampan ini kalau bisa ada tingginya gitu ya. Jadi datar dan memiliki tinggi. Kenapa memiliki tinggi? Nanti akan kita siram dengan air untuk melihat apakah bangunan yang ada di atasnya roboh atau tidak. Kalau tidak punya tinggi, takutnya nanti airnya tumpah. Jadi siapkan yang cukup tinggi. Lalu pasir, ini terserah, kakak bisa pakai pasir betul-betul yang tentu sudah dicuci sehingga bersih untuk dimainkan anak-anak, atau pasir silika yang bisa beli dan relatif lebih bersih dan ya tetap harus dicuci. Lalu batu kakak bisa pilih batu bata atau batu kali.
atau batu apapun, yang penting batu itu bisa ditata untuk menjadi dasar. Tentu jauh lebih aman kalau mau pakai batu bata, gitu ya. Lalu miniatur rumah. Nah, ini bebas, boleh dari Lego atau dari yang lain. Misalnya kakak mau buat dari stick es krim dan lain sebagainya, itu boleh-boleh saja. Nah, dari sini nanti kakak-kakak ajak anak-anak untuk punya pengalaman. Mereka akan menata pasirnya, lalu meletakkan rumahnya. Demikian juga dengan kotak yang sampingnya, menata batu batanya, lalu meletakkan rumahnya. Oh, ada satu yang saya terlewat adalah cangkir jar berisi air untuk nanti disiram. Nah, setelah anak-anak selesai menata rumah mereka, baik itu di pasir ataupun di batu bata, lalu siramkan air seolah-olah sedang hujan. Nah, air itu akan mengikis yang pasir, tentu mengalami pergerakan sehingga rumahnya mungkin akan berubah bentuk, tapi yang batu bata akan tetap tidak mengalami pergerakan. Dari situ baru kita masuk kepada cerita. Lewat pengalaman empiris anak-anak, kita katakan dasar mana yang kokoh. Nah, anak-anak akan bisa memilih apakah pasir ataukah batu bata. Ketika anak-anak memilih batu bata, lalu kita katakan lagi, itu juga yang dikatakan Tuhan kepada para murid. Tuhan mengajar para murid dan seterusnya sampai pada isi cerita kita. Lalu akhiri nanti dengan aktivitas. Saya mengusulkan kita mengajak anak-anak untuk menyusun di kertas begitu ya, di mana di bawahnya nanti ada gambar batu bata, lalu di atasnya nanti kita berikan stick es krim dan anak-anak akan menempel stick es krim itu membentuk rumah di kertas gambar tersebut. Jadi mereka akan mengingat bahwa hari ini kita belajar tentang perumpamaan batu bata, batu sebagai dasar, dan rumah yang kokoh. Nah, saya akan memberikan peragaannya untuk kita. Adik-adik, hari ini kakak mau ajak kita lakuin aktivitas. Siapa yang mau? Oke, kalau adik-adik mau sekarang semuanya tenang, rapi. Kakak keluarin dulu. Ada apa ya hari ini? Nih, yang pertama kakak bawa apa ini? Nampan. Ya, katakanlah ini nampan. Nampan, iya kakak punya dua. Ada dua tempat. Tugas adik-adik adalah yang satu adik-adik kasih pasir. Yang satunya lagi adik-adik kasih batu. Ayo ditata. Nanti di atas pasirnya kasih rumah ya. Demikian juga di atas batunya letakkan rumahnya. Wah, udah selesai. Wah, hebat-hebat. Pintar anak-anak sekolah minggu ya. Adik-adik, sekarang kira-kira nih, kalau hujan deras mengguyur, apa yang akan terjadi? Kita praktekkan ya. Kakak sudah bawa air nih. Air ini umpamanya adalah hujan deras. Ada badai yang sangat deras. Kayak beberapa waktu yang lalu ya. Kita sering lihat berita. Kalau hujan, banjir. Nah, ini juga hujannya banyak. Kita tuangin air ya. Mau dituang yang pasir dulu atau yang batu bata dulu? Oke, yang batu bata dulu. Kita tuang airnya. Hujannya terus kita tuang. Tuang lagi, tuang lagi. Oh, oke. Bergerak nggak rumahnya? Enggak ya, tetap kokoh. Enggak bergerak, enggak roboh, enggak jatuh. Sekarang kita coba yang pasir ya. Hujannya terus, kita tuang, kita tuang. Ya, baru sebentar ternyata sudah berubah ya. Sudah bergerak rumahnya, enggak kuat, enggak kokoh. Kira-kira menurut adik-adik dari praktek ini tadi, dasar mana yang paling kuat? Yang bisa membuat rumahnya tetap berdiri, tidak bergoyang-goyang, apalagi roboh. Yang mana? Pasir atau batu bata? Iya, batu bata. Nah, itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid. Tuhan Yesus memberi dua perumpamaan adik-adik. Katanya, hidup beriman, jadi anak-anak percaya, jadi orang-orang Kristen, itu seperti rumah. Rumah ini tadi. Rumah
yang diletakkan pada dasar yang kuat. Nah, ada dua macam dasar, pasir dan batu. Kira-kira yang kuat yang mana? Artinya, kata Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tapi bukan cuma mau mendengar, tapi dia juga mau taat, mau melakukan, mau menuruti perintah Tuhan. Itu akan menjadi rumah yang diletakkan di atas batu bata. Ketika badai, hujan, persoalan, masalah datang, apakah rumahnya hancur? Enggak. Apakah rumahnya bergoyang-goyang? Enggak. Rumahnya tetap kuat, tetap kokoh. Itulah iman. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus mau jadi anak-anak yang taat, nurut. Dengan demikian kita akan membangun iman kita. Coba semua untuk rumah coba membangun iman kita. Tetap kokoh, kuat, nggak akan goyang-goyang, nggak akan roboh. Ya, mari adik-adik, semuanya mau kan rumahnya nggak roboh, rumahnya kuat. Jadi ayo kita pilih dasar yang kuat. Caranya percaya, dengarkan firman Tuhan, tapi juga lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sekarang kakak mau ngajak kita melakukan aktivitas. Tadi adik-adik sudah tahu ya, kalau pasir itu dasar yang kuat atau dasar yang lemah? Dasar yang lemah. Kalau batu dasar yang kuat atau dasar yang lemah? Dasar yang kuat. Kalau begitu, iman kita dalam bentuk rumah ini harus diletakkan di pasir atau di batu? Di batu. Jadi kita mau membuat rumah pakai stick es krim di gambar batu. Ayo semuanya, kakak ajarkan caranya. Ya, kurang lebih begitu kakak-kakak yang bisa saya berikan untuk persiapan bahan mengajar kelas Batita Balita edisi kali ini. Semoga bermanfaat dan tentu bisa digunakan sesuai dengan konteks kakak-kakak masing-masing. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak Elisa Bernika sudah menolong kita untuk menemukan ide penyampaian di kelas Balita Batita. Kita akan beranjak ke kelas kecil, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus mengajar dua macam dasar. Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 29. Kita akan membahas pada bagian ini ide penyampaian cerita di kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Immanuela Angela yang akan menolong kita untuk menemukan ide ini. Kak Angela, silakan. Shalom kakak-kakak yang terkasih, jumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu kelas kecil. Kali ini kita akan membahas satu pembelajaran tentang belajar dari dua macam dasar. Tuhan mengajar. Bacaan diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai dengan 29. Mari kakak-kakak kita akan melihat pertama dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini seperti biasa ada dua. Yang pertama, anak tahu bahwa Tuhan mengajarkan banyak hal di dalam kehidupannya. Lalu tujuan kedua, anak mau mendengarkan pengajaran Tuhan. Dan bukan hanya berhenti dalam mendengar, tetapi anak-anak juga mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu di dalam keluarga, sekolah, ataupun di gereja. Baik, setelah tujuan pembelajaran, kita akan melihat saran pembelajaran. Pertama, minta anak-anak untuk membaca secara bergantian Matius 7 ayat 24 sampai 29. Lalu kakak-kakak dapat menyiapkan rumah-rumahan dari Lego, lalu siapkan juga batu dan juga pasir. Di sini kakak-kakak juga dapat menyiapkan dalam bentuk gambar gitu ya di dalam slide sebagai alat peraga.
Lalu jelaskan perumpamaan yang Yesus sampaikan dengan alat peraga yang sudah disediakan. Kemudian tanyakan kepada anak-anak, rumah mana yang akan lebih kuat? Apakah rumah-rumahan yang berdiri di atas batu atau rumah-rumahan yang berdiri di atas pasir? Lalu tanyakan kepada mereka mengapa mereka menjawab demikian. Lalu berikutnya, tekankan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk melakukan tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jelaskan dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ketika mereka mendirikan rumah di atas batu, rumah itu akan menjadi kokoh. Sama seperti halnya ketika anak-anak dapat mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka iman mereka akan semakin kokoh dan mereka akan semakin percaya. Mereka bukan hanya mendengar, tapi juga dapat menjadi pelaku dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini berikan beberapa contoh begitu ya, bisa dalam bentuk gambar 2 sampai 3 gambar, aktivitas yang menunjukkan ketaatan dan ketidaktaatan. Jadi ada compare atau perbandingan begitu. Anak-anak dapat memilih. Tanyakan mana sikap yang seharusnya mereka pilih. Apakah yang taat ataukah yang tidak taat? Yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari atau yang hanya mendengarkannya lalu sambil lalu dan tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kakak-kakak dapat mengakhiri cerita dengan mengajak adik-adik, mengajak anak-anak untuk menyatakan komitmen. Aku mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Jadi ini ada menjadi ajakan atau komitmen anak-anak untuk dapat melakukan setiap firman Tuhan yang didengarkan. Jadi bukan hanya mendengarkan ketika di sekolah minggu atau hanya membaca Alkitab, tapi juga mereka dapat melakukannya dalam tindakan nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berikut untuk saran pembelajarannya. Kemudian berikutnya kita akan beralih ke ayat hafalan. Di sini ayat hafalan diambil dari Matius 7 ayat 24. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian aktivitasnya kakak-kakak dapat menyiapkan peralatan seperti kertas, gunting, dan juga lem. Jadi di sini nanti anak-anak diajak untuk membuat rumah-rumahan dari kertas. Gambarnya atau contohnya seperti gambar di samping ini. Jadi nanti ketika anak-anak membuat rumah-rumahan dari kertas dan menempelkannya pada alas papan, mungkin bisa kertas yang lebih tebal. Di alas itu nanti anak-anak dapat menuliskan komitmen yang tadi telah diucapkan. Aku mau mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukannya. Jadi begini untuk saran aktivitasnya. Lalu berikutnya ada juga saran lagu. Di sini ada 2. Yang pertama ada dengar-dengaran, lalu Yesus sayang padaku. Demikian persiapan kita kali ini. Selamat mempersiapkan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih Kak Angela. Kita sudah mendapatkan ide untuk kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar. Tapi sebelumnya kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Tuhan Yesus yang mengajar. Kisah tentang 2 macam dasar dari Matius pasal ke-7, ayat 24 sampai dengan 29. Kita sudah membahas ini penyampaian cerita dari balita-balita, dan juga kita sudah membahas kelas kecil, dan saatnya kita akan membahas kelas besar, 4 sampai dengan 6 SD. Ada Kak Cynthia Evangeline, kita akan mendengarkan ide apa nih yang akan disampaikan. Silakan Kak Cynthia Evangeline. Halo kakak-kakak, bertemu lagi dengan saya Cynthia dalam persiapan mengajar guru sekolah minggu. Seperti yang telah dibahas oleh kakak-kakak sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran dari Matius 7 ayat 24-29 dengan tema Belajar dari kisah 2 macam dasar, Tuhan mengajar. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2 kakak-kakak. Yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan. Dan yang kedua, anak mau mendengar pengajaran Tuhan dan melakukannya.
Baiklah kakak-kakak, kita memulai dengan kegiatan apersepsi. Ide yang saya bagikan hari ini adalah kegiatan apersepsi yang menggunakan permainan. Judul permainannya, dengar dan lakukan. Permainan ini dapat dimulai dengan kakak-kakak membagi jumlah anak yang hadir dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 4-5 orang tergantung jumlah murid yang ada di kelas. Kemudian kakak-kakak juga harus menyiapkan beberapa kalimat sederhana berisi 3-4 perintah dalam satu kalimat. Contohnya saya berikan di sini, misalnya berdiri pelan-pelan, tepuk tangan 1 kali, lalu duduk kembali dengan tenang. Nah, kalimat ini akan kita berikan atau kita bacakan hanya 1 kali kepada 3 atau 4 kelompok anak. Kemudian dalam hitungan aba-aba yang kita berikan, mereka harus melakukan persis seperti apa yang telah kita sampaikan. Nah, untuk sebagai penambah tingkat kesulitan dari permainan ini, kakak-kakak dapat menyiapkan kalimat lain yang berisi jumlah perintah yang lebih banyak, misalnya 4 atau 5 perintah dalam 1 kalimat. Tujuan dari persepsi ini kakak-kakak adalah membantu adik-adik untuk fokus pada inti dari pembelajaran kita, yaitu mendengar dan melakukan. Dengan demikian adik-adik sudah siap sebelum kita masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Selanjutnya kita masuk pada inti pemberitaan firman Tuhan. Setelah adik-adik dipersiapkan dan membaca teks Alkitab, GSM mulai menyampaikan penjelasan mengenai rumah yang dibangun atas dasar pondasi yang kokoh. Jadi guru-guru sekolah minggu dapat mengajak adik-adik untuk berdiskusi mengapa demikian. Kemudian kita biarkan adik-adik memberikan alasannya. GSM dapat memberi penekanan pada kata kunci kokoh, tidak mudah roboh, aman, dan semua orang menginginkan rumah yang aman. Gunakan gambar yang menunjukkan usaha manusia untuk membangun di atas dasar yang keras. Contohnya ada pemancangan tiang pancang ya, piling, dan kita bisa jelaskan mungkin di sekitar adik-adik mereka pernah melihat kegiatan pekerjaan ini ya. Kita bisa pancing mereka untuk menyampaikan pengalaman mereka, apakah mereka pernah melihat pengalaman ini sebelumnya. Pada bagian ini kita mengarahkan adik-adik agar mereka tahu bahwa pondasi yang kuat atau dasar yang kuat itu sangat mempengaruhi kekuatan gedung atau rumah yang dibangun di atasnya. Sehingga manusia berusaha sebaik mungkin untuk meletakkan pondasinya di landasan atau di dasar yang keras. Kemudian penekanan lain pada bagian awal ini adalah kita jelaskan kepada anak sekolah minggu bahwa membangun rumah di atas fondasi yang keras atau di atas batu itu jauh lebih sulit karena membutuhkan usaha dan kerja keras. Namun semua orang ingin rumahnya dibangun di atas dasar yang keras ya. Jadi mereka berusaha sebaik mungkin supaya rumah mereka dibangun di atas dasar yang kuat atau yang kokoh. Nah, sebaliknya, membangun rumah di atas dasar yang berpasir, itu lebih mudah selesainya. Namun, seperti yang kita baca di teks Alkitab tadi, bahwa rumah yang dibangun di atas pasir lebih mudah roboh dan tidak aman. Pada poin kedua, kita menjelaskan kepada adik-adik bahwa berdasarkan teks Alkitab yang kita baca tadi, Tuhan Yesus secara langsung memberikan contoh sikap pendengar yang bijak, yaitu mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Dan dibandingkan dengan sikap yang berikutnya, yaitu sikap pendengar yang bodoh, yaitu orang-orang yang mendengarkan tapi tidak melakukan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Selanjutnya, pada poin pembelajaran ketiga, kita mau menjelaskan kepada adik-adik bahwa pada teks yang kita baca, Tuhan Yesus menyebutkan kata kunci mendengarkan dan melakukan. Pertanyaannya,
apa yang telah didengarkan oleh orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Kita jelaskan kepada adik-adik anak sekolah minggu bahwa bagian teks yang kita baca tadi adalah bagian akhir dari kisah pengajaran khotbah Tuhan Yesus di bukit, yang berisi banyak sekali ajaran Tuhan Yesus bagi orang banyak yang mendengarkan dia. Ajak juga anak sekolah minggu berdiskusi tentang apa saja sih isi khotbah di bukit, bagian mana yang menurut mereka sulit untuk dilakukan, dan berikan mereka waktu untuk menceritakan pengalaman mereka yang berhubungan dengan isi pengajaran Tuhan Yesus dari Matius 5 sampai Matius 7. Ada banyak sekali yang disampaikan sebelumnya, ada tentang berpuasa, tentang kekhawatiran, tentang menghakimi sesama, tentang jalan yang benar, pengabulan doa, tentang sumpah, tentang kemarahan, memberi sedekah, dan ada masih banyak lagi, termasuk ucapan bahagia. Ajak mereka untuk mengingat kembali pengalaman mereka yang berhubungan dengan pengajaran Tuhan Yesus tadi. Nah, selanjutnya setelah Tuhan Yesus menyampaikan seluruh ajarannya dia tadi, Tuhan Yesus kembali mengingatkan kepada pendengarnya bahwa ajaran yang telah mereka dengar itu tidak akan bertahan lama bila ajaran itu tidak dilakukan. Sama seperti seumpamanya rumah yang dibangun di atas pasir yang mudah roboh dan kemudian rusak dan membuat penghuninya merasa was-was. Sebaliknya, bila ajaran yang telah mereka dengar itu mereka lakukan, maka itu akan bertahan, sama seperti rumah yang dibangun di atas batu yang kokoh, yang kemudian kuat, dan ketika datang angin, badai, hujan, dan banjir, rumah itu akan tetap kokoh berdiri dan memberikan rasa aman kepada penghuninya. Pada bagian akhir, kita menekankan relevansi dengan kehidupan anak-anak. Kita ajak mereka untuk kemudian menyusun kesimpulan tentang bagaimana sih seharusnya kita membangun pondasi hidup kita di atas firman Tuhan. Hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk menguatkan atau memperkuat pondasi kehidupan kita, sehingga ketika datang permasalahan, kesulitan, tantangan, atau ajakan yang membuat kita jauh dari Tuhan, kita dapat menghadapinya dengan teguh, dengan kokoh, seperti rumah yang dibangun di atas pondasi batu yang telah disampaikan tadi. Kemudian ajak juga adik-adik berdiskusi dan menanyakan pengalaman mereka ketika mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, atau mereka harus berhadapan dengan teman-teman mereka yang mengajak mereka untuk melakukan hal yang tidak benar. Bagaimana perasaan mereka ketika mereka melakukan itu? Apakah mereka takut atau mereka bangga? Apakah mereka pernah gagal? Apakah mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, kemudian memperbaikinya di kemudian hari? Gali segala hal yang berhubungan dengan pengalaman mereka dalam melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Untuk bagian akhir, sebagai kegiatan aktivitas penutup, kita dapat melakukan beberapa aktivitas, dan salah satu yang saya bagikan di sini judulnya Build Up Activity. Pada bagian ini, kakak-kakak guru sekolah minggu dapat menyiapkan pola yang dicetak seperti gambar yang tertera pada slide. Cetaknya pada gambar A3, satu kertas, satu gambar. Kemudian nanti dengan ukuran yang cukup besar, anak-anak dapat diminta untuk melengkapi tiap-tiap batu dengan satu aktivitas yang menurut hasil diskusi kelompok mereka, sebagai aktivitas yang memperkokoh atau memperkuat pondasi iman mereka di dalam Tuhan. Kemudian kegiatan ini dapat dilakukan secara perorangan ataupun dapat dilakukan secara berkelompok. Kemudian selanjutnya nanti hasil dari pekerjaan mereka dapat presentasikan di depan kelas. Mereka dapat menjelaskan kepada teman-teman mereka mengapa mereka memilih aktivitas tadi. Alasan mereka memilih aktivitas tadi yang menurut mereka paling
paling utama dalam mengokohkan fondasi kehidupan mereka. Atau ide kegiatan kedua sebagai kegiatan penutup pada hari ini dapat kita lakukan menggabungkan kegiatan penutup dan kegiatan ayat emas dengan tema ayat emasku. Pada kali ini kita nggak akan secara spesifik menyebutkan satu ayat yang akan dihafal anak-anak, tapi kita akan meminta adik-adik untuk menyampaikan satu ayat dari Alkitab yang mereka hafal, atau yang paling mereka ingat, atau yang paling istimewa menurut mereka. Kita harapkan karena ini di kelas besar, adik-adik sudah punya satu atau dua ayat yang mereka hafal atau yang mereka ingat, dan mereka dapat menyampaikannya kepada temannya. Pada kegiatan ini diharapkan adik-adik kemudian dapat mengingat bahwa firman Tuhan yang hidup dalam hati mereka, yang mereka lakukan dan yang mereka ingat, mereka telah dengar, itu dapat menjadi pedoman yang baik bagi kehidupan mereka. Terima kasih kakak-kakak, ini adalah bagian akhir dari persiapan kita untuk kelas besar. Kakak-kakak dapat melengkapi atau dapat memodifikasi sesuai dengan kebutuhan di tempat kakak masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam persiapan mengajar kita. Bye-bye! Terima kasih Kak Cynthia Evangeline, semua kelas sudah kita bahas. Demikianlah episode kali ini, silakan dikelola sesuaikan dengan konteks kakak masing-masing. Dan yang terpenting kita mengenal Tuhan, dan dengan itu kita mau mengajarkan adik-adik kita mengenal Tuhan yang mengajar. Kita berdoa yuk. Makasih Tuhan untuk kesempatan kami bersama-sama mempersiapkan pelayanan ini. Tuhan kiranya dimuliakan dan adik-adik mengenal-Mu sebagai Allah yang mengajar. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus berkati.